kafaru yuqatiluna fi sabilillah. Nah, itu kan jelas tuh yang kuhadapi orang-orang kafir. Lah kalian siapa? Yang saya hadapi penghujat Allah, penghujat Al-Quran, penghujat Nabiku. Lah kalian siapa? Pegangan saya jelas. Di dalam Al-Quran saya, di kitab suci saya juga diterangkan apa yang dikatakan oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, ya kepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma, yang dimana Akhizuma ini didatangi seorang perempuan, ya, yang dimana dia mengaku sebagai seorang muslimah, ya, tapi menyerang Akhizuma, dan dia tidak terima kalau Akhizuma ini mengolok-olok atau menghina sesembahan orang lain itu. Entah ini kesalahpahaman kah atau seorang Kristen yang menyamar menjadi Islam kah atau bagaimana gitu, ya. Ya, ini kurang jelas. Kadang-kadang ada juga si orang-orang Kristen ini mengaku sebagai seorang muslim lalu menyerang umat muslim gitu dengan menghina-hinanya dengan sok-sok hebatnya itu. Biasanya begitu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Bang Suma ada yang membencinya kan gitu. Berarti Gurunda kedudukanmu sebagai apa? Punggi dengan Bang DJ ini seperti monyet. Saya ditanya kedudukanmu sebagai apa? Kedudukan saya sebagai orang terbaik. Orang terbaik pada zamannya, karena banyak pembenci-pembencinya seperti Anda ini, kan begitu. Sakit ke jantung. Dari 244. Memang Bang Juma gitu ya hati. Emang aku mikir EGP, luka hati lu EGP, sakit hati lu EGP. Emang gue mikirin perasaan lu. Kamu gak percaya dengan perkataan Allah? Yang penting gue kaya, yang penting gue banyak duit, yang penting gue banyak teman, yang penting gue nggak sengsara, gue kaya raya, punya usaha, nama yang melambung, bisnis di mana-mana, disukai orang. Dengan derita lu. Lu mau masukin derita lu, mereka kamu itu, bagiku, kamu itu cuma masih berkarat EGP. Aku nggak pernah pikirkan, aku nggak kenal kamu, kamu yang kenal aku. Aku nggak pernah mikirin kamu, kau yang mikirin aku. Aku nggak pernah ceritain kamu, kamu yang ceritain aku. Aku nggak pernah nonton kamu, kamu yang nonton aku. Nikmatnya hidupku, ya Allah. Kamu kan bernanah kan, hatimu berdarah-darah kan. Tapi tahu siapa suruh jadi penyakit. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang itu biasanya pantatnya yang kena kurap, ini hatinya. Kamu yang kena santet. Itu santet diajak dari Allah, atau enggak? Sakit hati. Kamu yang jual ayat suci, kamu jual hati ini. Agama itu loh. Ingin jadi Bang Suma tapi nggak bisa. Agama Islam. Akhirnya cuman sakit hati. Sakitnya hati ini ingin pengaruhi orang agar benci Bang Suma.
Tapi yang ada orang semakin cinta sama Bang Suma. Niatnya ingin menjarain Bang Suma, ternyata temannya yang kena. Masalah generasi. Hai, Masya Allah. Berpikir lagi dia nih, berpikir lagi. Aduh, niatnya untuk supaya ditertawakan dianya. Aku yang jadi bulan-bulanan, mampus sudahlah. Mending aku minta sama suamiku cerai aja lah. Biar aku di jalan aja nyah, jalan sana sini. Percuma juga aku benci orang ini, ternyata nggak ada yang mau pengaruhi, tidak ada yang mau terpengaruh sama aku. Tetap aja orang ini disukai sama orang. Asik. Sakit hati karena iri dengki. Kenapa aku dikit? Kenapa dikit? Bang Juma. Benci Gue yang kick. Bang Suma. Jangan Kalau nggak penting, dik. biarin lah. Sebenarnya aku jatuh cinta sama Bang Suma. Astaga, sampai detik ini saya tidak pernah follow kamu. Berapapun aku, Ditolak saya nggak pernah sama follow Bang kamu. Suma. Lah kamu ini Astaga. siapa? Teman-teman, ini orang ini siapa sebenarnya? Dari Nggak mana? tahu saya. Siapa dia? Bunggi kau siapa? Iya. Udah ke poinnya aja, Bang Juma. Tolong buka. Enggak kau Dari siapa? mana? Kamu dari mana? Agama mana? Kau di mana? Siapa kau ini, manusia atau apa? Kita nggak ngerti, nggak kenal kau ini. Kau siapa? Kok kamu kenal aku sih? Saya Kamu pemeluk kenapa? agama Islam. Wah, Iya, wajar terus dong kenapa saya kamu bisa kritik kenal Anda. saya? Kenapa Saya kamu kritik bisa Anda kenal wajar. saya? Enggak, kenapa kamu bisa kenal saya sementara saya enggak kenal kamu? Kenapa? Kenapa kamu bisa Penting, mengenal penting, saya? penting. Enggak, aku Dari tanya teman dulu. ke teman, dari teman ke Kenapa teman. kamu bisa Dari mengenal teman ke teman. saya sedangkan kucingku saja enggak mengenalmu? Kamu ini siapa, Dek? Kamu siapa? Sombong sekali kamu Juma. Oh, kalau begitu kamu nggak sakit hati toh? Kok nggak sakit hati? Kalau tolong Juma, kalau tolong, kamu Juma. mau Langsung jadi ke poin cleaning Juma. service Saya di mau rumahku nanya ke boleh, Juma. mau jadi Please, cleaning Juma, service di tolong kantorku jawab. boleh, kamu Mana mau jadi perintah office Allah, boy kamu boleh atau apa menghina gitu kan sesembahan boleh, Tuhan orang lain silakan. mana? Tolong tunjukkan Tapi ayatnya. kamu harus melangkahi tunjukkan beberapa ayatnya. pagar dulu untuk menjadi karyawanku daripada kau sakit hati gitu. Kapasitas lu apa bertanya sama Kan aku? sahabat Nabi aja Usman Iya, itu. kamu siapa? Kamu siapa rupanya? Kau siapa? Usman Perkenalkan itu ketika dulu. membalas hinaan dari kafir Perkenalkan. Quraisy. Bunggi, perkenalkan dulu kau siapa, Kau siapa? Bunggi. Kamu Itu nggak siapa? ada namaku. Iya, kamu Nggak siapa? ada namaku di Di situ. Indonesia ini ada majelis ulama. Kamu siapa? Ya kamu siapa? Kenal. Kau sampai bertengkar sama suamimu di rumah gara-gara aku. Orang yang Aku banyak jadi bahan pengikutnya itu materimu, adalah Dajjal. materi pertengkaranmu dengan teman-temanmu, dengan tetanggamu, dengan orang tuamu, dengan anakmu itu Bang Suma. Kamu tanya kepo. kamu siapa, kan lucu. Aku Kamu yang bertanya, kepo. Enggak, kamu enggak, itu saya enggak. siapa? Kami nggak bahas Bang Juma. Yang Kamu kami itu bahas siapa? Kata siapa orang bilang sama aku bukan kok? yang kami bahas TV itu One sampaikan ke pemahaman aku. kamu. Kemudian siapa lagi? Antp juga laporkan ke aku. Semua melapor sama aku. Wah, itu ada orang kok yang suka bahas-bahas Bang Suma. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku mau tahu. Dajjal kah atau cucunya Dajjal? Siapa kamu? Jawab dulu, Bunggi, kau siapa? Tahu, kami pengikutnya dikit. Mana ada Dajjal pengikutnya dikit? Ya, Yang di pengikutnya sosmed, banyak di itu sosmed ya itu Dajjal. nampak Seperti kemudian kamu. nampak itu kemudian di sosmed. Misalkan kamu itu Karena terlalu tidak ada yang suka. Dajjal itu nggak ada yang suka. Jadi yang suka Dajjal itu makhluk goib yang tak nampak. Masa makhluk gaib nampak di sosmed? Enggak lah. Jadi penghuni kuasa gelap yang jadi pengikutmu itu enggak kelihatan Udah, memang di nggak usah sosmed. dulu. Nah, saya tanya sama kamu siapa? Aku satu aja. Setelah Ya, itu kamu aku siapa? turun. Kamu siapa? Aku Tunjukkan tanya dulu. dalilnya. Kamu Atau siapa? di mana ada Jawab dulu, perintah jawab Allah, dulu. Kamu ini kamu- siapa? Ular kobra, ular naga, ular tua, ular Kamu sungai, nggak bisa jawab ular pertanyaan pohon, dia. ular gunung, ular laut. Berat ya saudara. Ah. Berat saudara. Kamu siapa? Baru Berat, begitu, saudara. baru begitu sudah besar kepala dia coba. Bagaimana kalau menghadapi Oten dan dia merasa menang ya?
baru bertanya, gimana kalau dia bisa sampai mengalahkan oten-oten penghujat ya? Cuma bisa nanya ke Oten. Kamu ini siapa? Aku bertanya. Kamu Dora, kau ditanya Dora, kau siapa? Kamu siapa? Aku tanya samamu, kamu siapa? Saya Muslim. Kenapa? Ya nggak tahu, saya nggak tahu kau itu Muslim. Saya tanya samamu, kamu itu siapa? Manusia kah? Ulat bulu kah? Agama Islam. Wajar dong. Kamu siapa? Ulat bulu kah? Atau apa kau ini? Gak ngerti, saya nggak mengenal kau. Kau siapa? Kualitas Saya ini tidak kualitas tahu bunga saya kamu itu seperti siapa. ini. Saya nggak Bahan kenal wajar kamu itu ini. siapa. Ternyata kualitasnya Saya hanya tidak seperti tahu ini kamu ya. itu siapa. Kau jangan pura-pura kamu setiap hari. Kau setiap hari bahas Bang Suma. Sekarang kau tanya, kau siapa? Saya tanya sekarang, kau itu siapa? Pentingkah bagiku? Kau itu pentingkah? Kau itu sepenting apa? Penting mana dengan alat cuci piringku dengan kau ini? Sabun yang ku pakai itu dengan kau ini penting mana? Baik. Aku tanya samamu, penting mana bagiku sabun pembersih pantatku di toilet dengan kau itu penting mana? Apa sabunku lebih penting daripada kau? Kalau kau lebih penting, cobalah kita diskusi. Kalau kau penting, tapi kurasa sabun pencuci ku itu lebih penting dari kau. Maaf ya, maaf. Nakafaru yuqatiluna fi sabilillah. Nah, itu kan jelas tuh. Yang kuhadapi orang-orang kafir. Lah kalian siapa? Yang saya hadapi penghujat Allah, penghujat Al-Quran, penghujat Nabiku. Lah kalian siapa? Pegangan saya jelas. Di dalam Al-Quran saya, di kitab suci saya juga diterangkan apa yang dikatakan oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kata Allah kepada kami, "Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus." Kan keren. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Susah kau. Kamu mau meruntuhkan kemudian bangunan yang kokoh dengan menggunakan ubur-ubur. Mana bisa, coy. Gimana caranya? Kau mau menghancurkan kemudian apologet Islam Indonesia dalam menghalau pendangkalan akidah dengan senjata ubur-ubur. Yang ada kau yang gatal sendiri. Ketawa jahat yuk buat mereka yang sakit hati. Bang Baal jatuhnya ketawa tuh. Bang Baal ketawa aja Bang Baal, nggak usah kayak gitu Bang Baal. Jangan ditahan-tahan Bang Baal. Allahu Akbar, masya Allah. Jalan anak Dajjal. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna. Di mana? Fi sabilillah. Apa kaidahnya? Apa kemiripannya? Safa ka'annahum bunyanun marsus. Kami dengan menggunakan metode kami, dengan menggunakan cara kami menghalau pergerakan pendangkalan akidah, menjauhkan anak-anak kami dari gerakan pemurtadan. Lah ente opo? Ente sopo re? Ente sopo? Ibu-ibu yang kerjanya siang malam cari kutu, tiba-tiba ada sosmed namanya TikTok, gabung-gabung, habis itu dia jadi juru nilai gitu. Pret. Jelas kaidahnya dalam Islam. Oke? Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Ente mau mengacaukan barisan. Yang ada kau ditunjang sama kuda. Ketepak. Belajar kau, Dek. Belajar kau. Kalau kau tidak sanggup masuk dalam barisan, minimal kau jangan mengaco. Ya, jangan kau mengaco. Kau jualan apa? Jualan tude. Jualan tude aja. Tude bombang di pasar. Barisan sakit hati nih. Tude bulu. Tude bulu. Kau jualan ulat bulu aja di pasar, kata Bunda Rahma. Daripada kau cari penyakit, kau mau menghalangi orang-orang yang sedang berjuang. Lah kalian ini siapa? Hah? Ulama? Bukan.
Guru saya bukan, ustadz saya bukan. Sementara saya kayak gini itu di belakang saya itu guru-guru saya banyak. Mereka itu bentuk tim. Di belakang kita itu bukan ecek-ecek. Cuman metode kami mungkin yang membuat kalian sakit hati. Metode kami menyampaikan risalah itu yang unik, yang menurut kamu aneh kan? Yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya kan? Makanya jangan kamu di lubang kelomang terus. Hatimu itu kau bersihkan itu hatimu, hati. Kau perbaiki hatimu itu. Karena Al-Quran ketika ada musuh, Islam tak pernah sembunyi. Musuh kita siapa? Mereka yang menghujat, menista, menghina, memfitnah Nabi Muhammad, Islam, Allah dan Al-Quranul Karim. Barang siapa yang diam ketika agamanya dihina, maka lebih baik dia menggunakan kain kafan. Kamu bukannya ngambil bagian dalam perjuangan, malah apa nama itu ya? So suci kalian. Coba kasih tunjuk ayat bla bla bla. Kau urus itu tugasmu itu sama suamimu tuh. Tanggung jawabmu sebagai seorang ibu kau urus. Tanggung jawabmu sebagai istri kau urus. Ngapain kau urusin orang lain? Saya bukan kakakmu, bukan bapakmu, bukan kakekmu, bukan siapa-siapamu. Dan saya tidak perlu izin darimu. Jadi pada intinya kalian itu cuman iri, cemburu aja, dengki kalian itu. Dengki, cemburu, ya. Dengki, cemburu, marah. Gila kan kau? Kenapa diam? Bahasa aslinya apa? Kalau dia tidak tahu, Bibelnya itu bahasa Yunani. Itulah sulitnya. Kenapa ada kejang-kejang? Bahasa aslinya apa? Sebutkan aja. Apakah saya salah? Theos itu salah. Saya nyebutkan kata Theos. Itu yang tertulis dalam kitabmu kok. Bukan saya menambah-nambahkan. Coba sebut kata Theos. Apa maksudnya Theos? Apa maksud Theos tuh? Ya Theos dewa. Siapa yang dewa? Yang dewa itu yang kalian tuhankan. Tidak, saya tanya siapa yang dewa? Paulus ya Tuhan kalian dewa. Ya siapa? Tuhan kalian. Yang kalian sembah siapa? Saya tanya siapa dewa? Paulus atau Yesus? Saya nggak tahu. Ya pokoknya di situ tertulis kalau dewa. Tahu, dewa itu adalah sesembahan kalian. Iya, Theos itu adalah sesembahan kalian. Kalau tidak tahu kenapa cakap dusta? Saya ulang satu kali lagi. Yang dusta siapa? Siapa itu Theos? Paulus atau Yesus? Theos itu adalah nama sesembahan yang tertulis dalam kitab saudara. Siapa dia? Paulus? Theos itu Paulus atau Yesus? Mana satu? Saya tanya temanku, yang menjadi sesembahan Anda siapa? Bapaknya Yesus itu Theos. Enggak, dia pura-pura malu Bunda. Dia malu untuk menjawabnya. Saya tidak malu. Saya tanya siapa Theos itu? Paulus atau Yesus? Yang disebut Yesus Bapak. Oh, yang disebut Yesus silakan, Bapak Bunda, itu Bunda. Theos. Silakan Bunda. Bunda silakan Bunda. Enggak, lanjut aja. Kalau kamu cakap Yesus adalah Theos. Saya lagi ada penumpang. Kalau kamu cakap Yesus adalah Theos, di dalam Al-Quran bagaimana ke Yesus itu? Yesus itu Tuhan, Kurios. Bapak lah yang Theos. Bapaknya Yesus itu Theos. Apa Theos itu bahasa Indonesianya dewa. Jadi kalian itu penyembah dewa, pagan. Kamu sudah cakap iya, saya original Bible itu adalah Yesus. Betul gak? Bukan saya. Enggak ada yang bilang Theos itu Yesus. Tuhan Yesus Theos. Bapak itu menurut kau Bapak itu siapa? Bang Zuma pun cakap Theos adalah Yesus. Bang Zuma lagi. Kemana-mana dia ini.
Aduh, begini. ya Allah, ya Rabbi. Jadi begini, di dalam Al-Quran, Yesus di mana sekarang? Di dalam Al-Quran. Diangkat ke sisi Allah. Di mana ada Yesus di Al-Quran lagi? Oh, Aneh-aneh iya. aja. Ah, Lanjut Bang Bal. diangkat ke Yang sisi bego ini Allah. males. Jadi, Yesus itu adalah dewa. Diangkat di sisi Allah. Anda mengaku? Di Al-Quran kami Nabi Isa, Nabi, bukan Tuhan, Nabi. Itu bahasa kamu, tapi bahasa Nggak ada. Arab, tapi Nggak ada bahasa kan? Arab adalah Kalau Yesus itu yang mati terkutuk. Bahasa Arab adalah Yesus. Nggak ada Yesus bahasa Arab. Isa itu bahasa Arab. Yang Tuhanmu Yesus itu dari Yunani itu terkutuk, mati terkutuk tuh. Tuhanmu mati terkutuk. Baca Galatia 3:13 tuh. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah itu siapa yang digantung pada kayu salib? Ya itu Tuhanmu. Kalau Nabi kami Nabi Isa tidak digantung, tidak disalib, diangkat ke sisi Allah. Nabi ya, Nabi kami ya, Nabi Isa ya. Tapi kalau Yesus yang dari Yunani itu ya, yang kau imani sebagai Tuhan, itu mati terkutuk. Dia digantung pada kayu salib. Nah itulah Tuhanmu ya. Siapa itu? Apa itu di Matius 34 tertulis bahwa orang-orang terkutuk ditempatkan bersama iblis di neraka. Ya itulah Bang, Tuhanmu itu Tuhan terkutuk. Nabi Isa kami ya Nabi terangkat ke sisi Allah. Kasihan dia nggak tahu buka mute. Jadi teman-teman, bahasa Aramaik, bahasa Arab, bahasa Ibrani itu satu rumpun. Satu rumpun itu kayak kita ini ya Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Brunei, satu rumpun bahasa Melayu. Jadi mirip-mirip. Isa, Iso. Tapi kalau Yesus, itu dari Yunani sana. Latin. Enggak serumpun. Itu Yesus tuh dia nama Yunani. Begitu teman-teman. Nabi Isa itu atau Isa itu bahasa Arab. Iso. Tapi Yesus pun dikatakan dewa itu kalau di Bible itu. Ya ini kan kita nggak apa-apa lah kalau mereka menghujat pada Yesus ya, itu kan iman mereka ya. Di dalam Bible ini di Kisah Para Rasul 17-18 di sana dikatakan bahwa Yesus ini dewa. Bukan Tuhan loh. Blinton. Macet kan. Dia nggak bisa buka mute ya. Botol sekali waktu ini. Siapa yang mute kan saya? Ya kau buka sendirilah. Blinton, jadi kamu kan bertanya siapa yang dewa sih? Itu adalah kalau di Biblemu itu dikatakan Yesus dewa juga gitu loh. Oke. Dia Yesus dewa. Sekarang jadi di Al-Quran dia oke ini apa? Oke ini sepakat nggak Yesus dewa gitu? Oke doang. Nggak ada di Al-Quran Yesus, nggak ada. Jangan berdusta. Izin dibesarkan ya, moderator saya coba guys. Jadi Islam ini tidak boleh ini ya. Al-Quran di sini ya, coba diizin besarkan ya. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam Bible ini mulai tantrum. Dibesarkan sedikit. Di sini ya, bukan kata saya ya. Ini Islam tidak boleh menjelaskan, framing, apalagi menghujat ya kitab-kitab orang ya, kitab Hindu, Buddha gitu ya, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Di sini Yesus dia bilang, ini ya Yesus dia bilang, ini ada di Kisah Para Rasul nomor 17-18 ini menceritakan tentang Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati. Yesus dan pembacaan sebagai nama seorang dewa, dewi.
Yesus ini. Oke. Nah di Al-Quran di mana dikatakan di Al-Quran bahwa Isa alaihissalam ini adalah dewa. Dewa. Sekarang bagaimana dewa itu mengikut Al-Quran? Apa di Al-Quran nggak ada botol? Anjir aku males ini orang begini ngoceh aja. Ada Yesus kan? Kamu cakap Yesus itu Makanya aku males. Jadi inilah saya bilang kenapa Bang Juma dan Apologet Islam Indonesia ini sedang sedang bagaimana membantah fitnah-fitnah dari Kristen bahwa Yesus ini dianggap dewa gitu kan, tidak seperti itu. Ini dijelaskan ya, ini kita hanya membaca ya tentang Yesus, tentang hidup kembali sesudah mati. Ini Yesus ini dianggap ini seorang dewa. Ini jelas, ini bukan kata Islam ya. Makanya Islam ini datang melalui Bang Juma dan lain-lain bahwa kalian Kristen ini sudah ada juga. Di mana dewa itu sekarang? Apa lagi nih? Yesus itu adalah dewa. Bukan aku cakap botol. Ini Bibelmu yang ngomong nih. Di gerejamu. Tidak ada. Di Bible tidak ada. Ini apa yang ngomong siapa ini? Kisah Para Rasul nomor 17 nomor 18. Penjelasannya apa tentang kebangkitan ini? Itu tafsiran. Bukan. Yang nafsir siapa? Yang nafsir siapa? Bukannya pelongo. Jadi teman-teman dari Bible betul-betul. Bible tidak ada tertulis dewa di situ. Lah ini. Siapa bilang di Bible tidak ada dewa? Baal ini dewa ini Baal. Namaku Baal dewa ini. Baal ini adalah iblis yang menjelma jadi dewa yang hidup dan bangkit kembali sama dengan Yesus. Makanya Islam meluruskan bahwa Yesus ini bukan sama dengan Baal. Tidak sama kan? Tidak sama, tapi kalau kitab kalian Kristen mengatakan Yesus sama dengan Baal, sama dengan dewa. Ini data. Ini data loh, saya baca ini. Gampang kok neoten nih, botolnya kenapa sih? Nah, di sini dikatakan ya, Yeskiel 8 nomor 14. Yesus ini sama nih. Nih, Yeskiel 8:14, ini penjelasannya. Dewa yang dianggap mati dan ini Tamus nih. Tamus ini adalah anaknya Baal. Jadi Baal ini rajanya iblis, ini yang rajanya dewa. Dia punya keturunan yaitu Tamus. Di sini Tamus adalah keturunan Baal. Dewa yang dianggap mati di musim tumbuhan dan tumbuh mati dan hidup kembali waktu tanaman tumbuh lagi musim semi. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati atau Yesus tentang kebangkitannya dalam Yunani dikatakan di sini seorang dewa, dewi. Jadi kalian ini sedang menyamakan Yesus dengan Tamus, dengan dewa. Nah, ini dikatakan dewa sini. Di sini dewa, Tamus dewa. Makanya Islam ini sedang mengajarkan kalian janganlah kalian menghujat Yesus. Kalian hujat terus. Siapa yang menghujat Yesus? Bukan baca Galatia 3 nomor 13, di sana menghujat. Islam yang menghujat Yesus. Baca Galatia 3 nomor 13, di sana Yesus dikatakan terkutuk. Itu terkutuk bukan bermaksud kami menghujat. Apa dong kalau terkutuk apa itu? Itu terkutuk untuk menebus dosa daripada kitab Taurat. Nah itu kau bilang itu terkutuk katanya. Kau bilang sendiri itu terkutuk. Kamu mengerti apa itu perkataan terkutuk? Iya silakan apa terkutuk tadi dikatakan itu tempatnya di neraka. Kau bilang Yesus masuk neraka. Gampang kok. Yesus masuk neraka di Al-Quran pun tiada Yesus masuk neraka. Di Al-Quran nggak ada Yesus. Bibelmu mengatakan Galatia 3:13 Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib. Gampang kok. Isa alaihissalam nggak disalib. Oke. Makanya kalian ini tidak henti-hentinya tiap hari menghujat Yesus. Yesus terkutuk, Yesus diludahi, Yesus ditempeleng, Yesus menangis, Yesus telanjang. Apa coba kalian ini?
Oh Yesus telanjang, ngapain telanjang coba? Kan nggak boleh seperti itu. Oke, sekarang begini. Kenapa kalian menghujat Yesus? Diskusi sama Kristen atau sama yang lain itu pasti selalu mengatakan bahwa Tuhan kami satu sebetulnya, cuman tiga pribadi. Selalu mengatakan satu kan Bang. Jadi maksud saya kristologi dalam Islam itu sama kristologi dalam Kristen memang berbeda gitu loh Bang. Pertama itu yang soal Tuhan itu ada tiga. Kenyataannya kan kami menganggapnya bahwa Tuhan itu satu. Pertama itu. Terus yang kedua yang Abang bilang bahwa Isa dan Maria adalah satu di antara tiga. Itu kan sebenarnya bukan ke Kristen Bang. Kalau dipikir-pikir yang mengatakan yang menganggap bahwa Maria itu satu dari antara tiga itu cuman aliran kolonialisme Bang. Yang ada di abad keempat itu loh Bang, maksud aku. Itu loh Bang. Iya. Kristologi kita berbeda Bang maksudnya. Pandangan kristologi Abang memang seperti itu, saya akui karena saya pun pernah baca. Tapi kan pandangan kristologi kami tidak seperti itu loh Bang. Nah gitu loh Bang. Oke. Namun ada hal menarik yang saya dapatkan di dalam Al-Qur'an itu ya. Setelah saya belajar Bible, ada ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Ahqaf ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apa yang mereka sembah ketika nanti dikumpulkan di hari kiamat manusia ini, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka. Dan apa yang mereka sembah itu akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada yang mereka sembah selain daripada aku. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu kata Allah. Nah, kalau saya melihat nih ya, mohon maaf. Ketika Al-Qur'an ini disampaikan kepada saya, ayat suci ini, lalu saya membaca Bible, saya teringat Matius 7. Ketika Al-Quran mengatakan pada hari di mana manusia dikumpulkan atau hari terakhir, hari persidangan, hari penghakiman, hari terakhir sebelum manusia diputuskan surga nerakanya, kata Allah, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan selain daripada mereka memuji aku akan diingkari oleh mereka yang disembah selain daripada aku. Saya melihat di Matius 7 itu ada. Pada hari terakhir nanti mereka yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, aku akan katakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini sangat luar biasa temuannya. Ternyata memang betul apa yang diterangkan Al-Quran pada hari terakhir. Sementara Al-Quran tidak pernah kemudian sebelum disusun, Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Apatah lagi kitab yang bahasa Indonesia yang nanti di Indonesia ini ada. Iya kan? Iya. Itu yang tertuang di dalam Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Nah, muncul pertanyaan Bang, kalau kita kemudian mengurut ini ya, muncul pertanyaan. Banyak pendeta yang kami temukan, termasuk yang di Makassar dulu tahun 2008, ada seorang pendeta besar yang datang ke kota Makassar ingin melakukan penyembuhan KKR besar-besaran di lapangan Karebosi, cuman waktu itu batal, tidak tahu kenapa. Mau ngobatin orang dan ternyata dia pindah ke daerah lain sampai viral. Ya, bahkan di YouTube masih ada sampai sekarang, ngobatin orang dengan nama Yesus nih. Betul-betul sembuh. Menurut pandangan manusia ya, kasat mata sembuh. Orang lumpuh pakai kursi roda datang sembuh, tiba-tiba jalan pulang. Orang lumpuh, orang buta melihat tiba-tiba langsung sembuh di saat itu juga. Nah, jika mereka menggunakan nama Yesus, pasti ada dong yang datang kemudian pada mereka kekuatan goib, kekuatan alam goib
beda alam yang kemudian membantu mereka menyembuhkan itu. Dikasih karunia. Lalu gitu kalau ya, Bang, kita maksudnya. lihat, aku tidak mengenal kalian, berarti yang datang kepada mereka ini adalah oknum goib yang nama Yesus aku sembuhkan, seperti Rasulullah Libus kan masih pakai sampai hari ini. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika orang-orang ini menyembuhkan orang yang sakit pakai nama Yesus Kristus, dan ternyata Yesus tidak mengenali mereka, berarti ada kuasa gelap yang memanfaatkan kemudian nama Yesus Kristus. Dan anehnya lagi nih, Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 meminta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, mohon maaf, ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, agar mereka waspada kepada penyesat, di mana penyesat itu akan datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hal ini terjadi di zaman sekarang ketika kita bertemu. Dunia dipenuhi orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai misionaris, ya, membawa nama Yesus Kristus untuk menjadikan mereka menjadi pengikut. Pertanyaan saya menurut abang ini, saudara saya, iya, silakan Bang. Ketika Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus, menurut abang, andai saja nih, Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Nabi Muhammad dan berkata sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Menurut saudara, kelompok banyak orang yang sesat ini yang memakai nama Nabi Muhammad itu siapa? Islam atau Kristen? Kalau pakai nama Nabi ya pasti Muslim, Bang, Islam. Oke. Nah, di situ dikatakan memakai namaku. Menurut saudara, yang memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya pasti orang Kristen, Bang, 100%. Soalnya saya pernah lihat beberapa orang yang lumayan dapat karunia gitu ya. Menurut saya itu yang dimaksud dengan Bible itu, pandangan saya gini, Bang, bantahan saya, Bang, yang dilemparkan ke dalam api semuanya. Nah, poinnya di situ di Matius 7, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ini berat, Bang. Karena tidak ada kehendak Bapa untuk kemudian makan babi, kehendak Bapa untuk tidak bersunat, kehendak Bapa untuk menyembah utusannya, kehendak Bapa untuk ibadah minggu, itu enggak ditemukan. Maka ya saya rasa saudara-saudara kami yang menggunakan akal sehat itu tidak sombong kepada kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kalau itu kemudian ada datanya, masuk akal, rasional, saatnya lah untuk merenungkan itu. Yang pertama tadi, sesatkan memakai nama Yesus Kristus. Yang kedua, ada nabi palsu nyamar domba yang kemudian dari buahnya. Lalu bukan buahnya aja. Ketika buahnya, kata-kata Yesus, ketika buahnya kau lihat tanda-tanda ini, maka batangnya yang ditebang. Tapi artinya, aku boleh motong dulu nggak, Bang? Iya, silakan. Aku boleh motong sebentar. Tapi abang tahu nggak di dalam Bible juga mengatakan, murid-muridnya pernah mengatakan ada orang-orang tertentu yang melakukan mukjizat memakai nama Yesus. Lalu murid-muridnya berkata, apakah kami harus melawannya atau melarangnya? Lalu Yesus berkata, saya lupa ayat di mana ya, apakah melarang Yesus? Lalu Yesus berkata, nggak usah, intinya gini, nggak usah deh,
Yang penting mah kalau tidak melawan kita berarti tidak bermusuhan sama kita, biarin aja gitu. Mungkin itu ya kali yang dimaksud Yesus, Bang. Bukannya Paulus seperti yang diperkirakan Abang. Karena yang saya tahu banget itu ayat ada, cuman saya lupa di mana letaknya. Ketika itu murid-muridnya melaporkan gitu. Bahwa ada orang lain, Yesus ada orang lain nih melakukan mukjizat, melakukan penyembuhan segala macam pakai nama kamu gitu. Tapi dia tuh bukan murid kita, bukan dari kita gitu. Nggak tahu orang ikut-ikutan gitu loh, Bang. Saya lupa berapa tuh kita bapak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan di sana, di data nomor 21-nya di Matius 7 itu, yaitu melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau ada orang di luar kelompok Yesus yang menyembuhkan, bermujizat dengan memakai nama Yesus, bisa jadi itu terjadi, tetapi mereka masih melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Ya percaya kalau Yesus itu rasul, utusan Tuhan bagi Bani Israel, dan seterusnya. Tidak melanggar kemudian apa yang menjadi ketetapan Bapa di tengah-tengah Bani Israel. Mungkin saja seperti itu, Bang. Karena kita di luar daripada kelompok ini, itu ada di dalam data 21-nya, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara Kristen itu terhalang di situ, karena kehendak Bapa itu adalah hukum Torah. Kehendak Bapa itu ketika diperintahkan kepada Bani Israel, jangan kau tambah, jangan kau kurangi apapun yang berasal dariku, gak boleh. Kemudian datang saudara-saudara kami Kristen melakukan penambahan-penambahan daripada syariat hukum yang datang kepada Bani Israel. Sedangkan kalau kita baca Matius 23, Matius 23 merubah. Matius 23, Yesus berpesan tuh di data nomor 1, nomor 2-nya. Yesus berkata, orang Yahudi sudah ahli Torah telah menduduki, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Sebab mereka hanya berkata, tapi mereka tidak mempraktekkan. Tidak melaksanakan. Tidak melaksanakan gitu. Ya kalau saya pribadi gitu kan, kebetulan saya kan emang seorang Katolik ya, Bang. Iya. Karena kan ikutin gini loh, Bang. Ketika Yesus sebelum tersalibkan, dia kan sudah memberikan perintah, memberikan apa ya, Bang, istilahnya tuh menyerahkan tongkatnya gitu sama Santo Petrus, sama Petrus gitu loh, Bang. Ya kalau saya sendiri kan bukan, sebenarnya kalau di Katolik itu tidak, namanya Paulus itu tidak terlalu dominan gitu loh. Karena kami mandangnya ngikutin perintah Santo Petrus, karena diberi kuasa, apa yang kau ingat di bumi akan diikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Kalau kami Katolik kebetulan ngikutin itu loh, Bang. Jadi sesuai, walaupun memang dalam kurun waktu tertentu memang banyak kesalahan sih dari Paus, memang itu kan harus diakui. Cuman kami patokannya ke situ, jadi ngikutin gitu. Kita kan patokannya gini loh, Bang. Bukan cuma kitab suci, kita kitab suci, lalu kita tradisi gitu ya, ikutin tradisi. Lalu kita mengikuti magisterium, alim ulama, ya berarti dalam hal ini Paus gitu loh, Bang. Kalau kami dari pihak Katolik itu seperti itu. Bukan ngandelin kitab suci aja gitu loh. Oh iya. Cuman ada pengakuan Paulus sendiri dalam Galatia 2 nomor 8 itu. Kata Paulus, Petrus itu diutus sebagai rasul untuk orang-orang yang bersunat. Artinya orang-orang Yahudi. Sementara aku diutus menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Artinya non-Yahudi. Kemudian juga Yesus berpesan di dalam Matius 12, Matius 15, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya termasuk Petrus agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi mungkin ya sudah pasti saudara memiliki tafsir lain terhadap data itu. Iya, kalau sih, kami, betul. Kalau kami berpacu kepada ayat suci Al-Quran, di mana Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang lahir di tengah Bani Israel tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil, kemudian beliau direncanakan untuk dicelakai oleh kaumnya. Itu datang di tengah Bani Israel dan berseru kalau dia diutus hanya kepada Bani Israel saja. Seperti itu, Bang. Tapi kalau di Katolik menganggap bahwa Yesus untuk
orang lain juga di luar Israel juga dengan menggunakan Santo Petrus, ya itu silakan aja, itu tafsiran saudara kan ya, kan gitu. Iya sih, nggak apa-apa bang. Aku tadi cuma nanya 2 yang tadi itu ke abang. Siap. Udah siap. itu aja bang, saya. Oke. Makasih ya bang. Makasih sama-sama Turun saudara. dulu bang, makasih. Jimmy, oke. Semuanya, Makasih. yuk bang Dito, bunda-bunda semua, bang Andi duluan turun. Makasih bang Juma. Makasih saudara, sehat-sehat selalu. Amin. Bunda Dito, assalamualaikum. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, yang dimana perdebatan itu terjadi, lalu saling apa ya, saling serang, saling caci, saling maki. Kenapa? Biasanya orang-orang Kristen itu menyamar-nyamar, ya. Ada juga orang Islam tapi belum pernah melihat ada perdebatan, ya, lalu menganggap bahasanya itu adalah penghinaan, gitu. Kadang kesalahpahaman. Boleh jadi juga orang-orang Kristen yang sakit hati tidak dapat melawan, tidak dapat mendebat, lalu berpura-pura dia menjadi seorang muslim lalu menyerangnya gitu. Dan banyak sekali biasanya, ya itulah, dulu waktu di Streamyard itu juga begitu, ada seorang perempuan juga laki-laki, ya, mungkin mereka tuh terkejut. Nah ini waktu baru-baru itu ya, baru-baru ada perdebatan. Wah itu biasanya ada orang yang mengaku Islam lalu menyerang apologet muslim itu dulu tuh begitu juga. Nah terus di Zoom pun demikian juga, di Facebook juga demikian, sama dulu tuh. Karena orang-orang itu terkejut pas kebetulan mungkin ya mereka tidak pernah nonton sebelumnya, tidak pernah tahu ada perdebatan sebelumnya, sehingga dia marah. Itu dari zaman dulu. Nah tapi paling parah memang di TikTok ini, parah sekali, banyak sekali, malah justru ada yang terang-terangan sesama muslim tapi tidak suka begono, tidak suka begini, tapi mereka sendiri pada akhirnya mengundurkan diri dari perdebatan karena mereka sendiri tidak mampu melawan orang-orang Kristen itu, ya. Karena berdebat sama orang-orang Kristen itu membutuhkan mental yang sangat tinggi, mental itu harus tinggi. Kita dicaci, kita dihina, kita dicela, ya, dimaki-maki, itu bagi orang-orang yang belum terbiasa ya akan sakit hati sekali. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa menonton perdebatan, ya, lintas agama, bagi kita yang sudah biasa mendebat mereka, berdebat dengan mereka, itu ya biasa, ya, dicaci dimaki itu biasa. Tapi bagi orang yang belum pernah, wah langsung naik pitam, langsung emosi, ngamuk-ngamuk itu. Bahkan saya juga pernah dulu itu diserang sama umat muslim, ya, udah sok pintar, sok ini, sok itu gitu. Ada orang tengah bernarasi tiba-tiba masuk memotong, ya, orang tengah berdebat menguraikan dalil-dalil, wah dia langsung naik, sudah itu dia langsung memotong, langsung mendebat. Wah itu ada seperti Tristan, itu orang-orang baru tapi luar biasa gayanya tuh, woi sok-sokan, padahal ketika didebat berdebat sama orang Kristen mereka pun tidak bisa berhujah, tidak bisa apa-apa, malah babak belur dibuatnya gitu. Bikin malu mereka ini. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير